masih berkisah tentang Syekh Ibrahim bin Adham. Konten saat ini saya akan mengisahkan tentang anekdot mengenai diri Syekh Ibrahim bin Adham. Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, apakah yang telah terjadi terhadap dirimu sehingga engkau meninggalkan kerajaanmu? Pada suatu hari, aku sedang duduk di atas tahta dan sebuah cermin dipegangkan di hadapanku. Aku memandang cermin itu. Tiba-tiba yang terlihat olehku adalah sebuah kuburan. Sedang di dalamnya tak ada teman-teman yang kukenal. Sebuah perjalanan yang jauh terbentang di depanku, sedang aku tak punya bekal. Kulihat seorang hakim yang adil, sedang aku tidak mempunyai seorang pun yang membela diriku. Setelah kejadian itu, aku benci melihat kerajaanku. Mengapa pula engkau meninggalkan Khurasan? Sahabat-sahabatnya pun bertanya. Di Khurasan banyak ku dengarkan kata-kata mengenai sahabat sejati, jawab Ibrahim. Mengapa engkau tidak beristri lagi? Maukah seorang wanita mengambil seorang suami yang akan membuatnya lapar dan tak berpakaian? Ibrahim balik bertanya. Tidak, jawab mereka. Itulah sebabnya aku tidak mau menikah lagi. Ibrahim menjelaskan, setiap wanita yang kunikahi akan lapar dan bertelanjang seumur hidupnya. Bahkan seandainya sanggup, aku ingin menceraikan diriku sendiri. Bagaimanakah aku dapat membawa seseorang yang lain di atas pelana kudaku? Kemudian ia berpaling kepada seorang pengemis yang turut mendengarkan kata-katanya itu dan bertanya kepada pengemis itu, apakah engkau mempunyai seorang istri? Tidak, jawab si pengemis. Apakah engkau mempunyai seorang anak? Tidak, jawab sang pengemis. Baik sekali, seru Ibrahim. Mengapa engkau berkata demikian? Si pengemis bertanya. Seorang pengamis yang menikah adalah seperti seorang yang menumpang sebuah perahu. Apabila anak-anaknya lahir, tenggelamlah ia. Suatu hari, Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya. Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis, kata Ibrahim kepadanya. Apakah pekerjaan mengemis diperjualbelikan? Si pengemis bertanya heran. Sudah tentu, jawab Ibrahim. Aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan Balakah, dan aku merasa sangat beruntung. Seseorang datang hendak memberi uang 1.000 dinar kepada Ibrahim. Terimalah uang ini, katanya kepada Ibrahim. Aku tak mau menerima sesuatu pun dari para pengemis, jawab Ibrahim. Tetapi
Aku adalah seorang yang kaya, balas orang itu. Apakah engkau masih menginginkan kekayaan yang lebih besar dari yang telah engkau miliki sekarang ini? Tanya Ibrahim. Ya, jawabnya. Bawalah kembali uang ini. Engkau adalah ketua para pengemis. Engkau bahkan bukan seorang pengemis lagi, tetapi seorang yang sangat papa dan terlunta-lunta. Kepada Ibrahim dikabarkan mengenai seorang pertapa remaja yang telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan dan telah melakukan disiplin diri yang sangat keras. Antarkanlah aku kepadanya, karena aku ingin sekali bertemu dengannya, kata Ibrahim. Mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda bertapa. Jadilah tamuku selama 3 hari. Si pemuda mengundang Ibrahim. Ibrahim menerima undangannya, dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah lakunya. Ternyata yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan daripada yang telah didengarnya dari sahabat-sahabatnya. Sepanjang malam, si pemuda tidak pernah tertidur atau terlena. Menyaksikan semua ini, Ibrahim merasa iri. Aku sedemikian lemah, tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam. Aku akan mengamati dirinya lebih seksama, Ibrahim berkata dalam hati. Akan kuselidiki apakah setan telah merasuk ke dalam tubuhnya, atau apakah semua ini wajar sebagaimana yang semestinya. Aku harus meneliti sedalam-dalamnya. Yang menjadi inti persoalan adalah apa yang dimakan oleh seseorang. Maka diselidikinya lah makanan si pemuda. Ternyata si pemuda memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal. Maha besar Allah. Ternyata semua ini adalah perbuatan setan, Ibrahim berkata dalam hati. Aku telah menjadi tamumu selama 3 hari, kata Ibrahim. Kini engkaulah yang menjadi tamuku selama 40 hari. Si pemuda setuju. Ibrahim membawa si pemuda ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan yang telah diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri. Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang. Semua semangat dan kegesitannya buyar. Ia tidak dapat lagi hidup tanpa beristirahat dan tidur. Ia lalu menangis. Apakah yang telah engkau perbuat terhadapku? Tanya si pemuda kepada Ibrahim. Makananmu engkau peroleh dari sumber yang tidak halal. Setiap saat setan merasuk ke dalam tubuhmu. Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal, maka ketahuilah bahwa semua hal-hal menakjubkan yang dapat engkau lakukan selama ini adalah pekerjaan setan. Cerita selanjutnya
Ishmael bin Ibrahim berkisah, ketika melakukan perjalanan dengan Ibrahim bin Adam, aku jatuh sakit. Ibrahim menjual segala sesuatu yang dimilikinya dan mempergunakan uang yang diperolehnya itu untuk merawat diriku. Kemudian aku memohonkan sesuatu dari Ibrahim, dan ia menjual keledainya, dan hasil penjualan itu diperuntukkannya padaku. Setelah sembuh, aku bertanya kepada Ibrahim, "Di manakah keledaimu?" "Telah kujual," jawab Ibrahim. "Apakah tungganganku?" "Saudaraku," jawab Ibrahim. "Naiklah ke atas punggungku ini." Kemudian ia mengangkat tubuhku ke atas punggungnya dan menggendongku sampai ke persinggahan yang ketiga dari tempat itu. Setiap hari, Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya, bekerja hingga malam, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ia baru membeli makanan setelah selesai salat Isya dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika hari telah larut malam. Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, "Ibrahim terlambat datang. Marilah kita makan roti kemudian tidur. Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim, agar lain kali, agar ia pulang lebih cepat dan tidak membiarkan kita lama menunggu-nunggu." Niat itu mereka laksanakan. Sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur, mengira bahwa mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong. Ibrahim lalu menyalakan api. Ia membawa sedikit gandum, maka dibuatnyalah panganan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu. Apabila mereka terbangun nanti, dengan demikian mereka dapat berpuasa esok hari. Sahabat-sahabatnya terbangun, melihat Ibrahim sedang meniup api. Janggutnya menyentuh lantai dan air matanya meleleh karena asap yang mengepul-ngepul di sekelilingnya. "Apakah yang sedang kau lakukan?" tanya mereka. "Kulihat kalian sedang tertidur," jawab Ibrahim. "Kukira kalian belum memperoleh makanan dan tertidur dalam keadaan lapar. Karena itu kubuatkan penganan untuk makanan kalian setelah bangun." Betapa ia memikirkan diri kita, dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya. Mereka saling berkata. Sejak engkau menempuh kehidupan yang seperti ini, apakah engkau pernah mengalami kebahagiaan? Seseorang bertanya kepada Ibrahim. "Sudah beberapa kali," jawab Ibrahim. "Pada suatu ketika, aku sedang berada di atas sebuah kapal, dan nahkoda tak mengenal diriku. Aku mengenakan pakaian yang lusuh, dan rambutku belum dicukur. Aku sedang berada dalam suatu ekstase spiritual
namun tak seorang pun di atas kapal itu yang mengetahuinya. Mereka menertawai dan memperolok-olokkanku. Di atas kapal itu ada seorang pembadut. Setiap kali ia menghampiriku, ia menjambak rambutku dan menampar tengkukku. Pada saat itu, aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat bahagia karena dihinakan sedemikian rupa. Tanpa terduga-duga, datanglah gelombang raksasa. Semua yang berada di atas kapal khawatir kalau mereka akan tenggelam. Salah seorang di antara penumpang harus dilemparkan keluar agar muatan menjadi ringan, teriak Junudi. Mereka segera meringkusku untuk dilemparkan ke laut. Tetapi untunglah, seketika itu juga gelombang mereda dan perahu itu tenang kembali. Pada saat mereka menarik telingaku untuk dilemparkan ke laut, itulah aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat berbahagia. Dalam peristiwa yang lain, aku pergi ke sebuah masjid untuk tertidur di sana. Tetapi orang-orang tidak mengizinkan aku tidur di dalam masjid itu, sedang aku sedemikian lemah dan letih sehingga tak sanggup berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang menarik kakiku dan menyeretku keluar. Masjid itu mempunyai 3 buah anak tangga. Setiap kali membentur anak tangga itu, kepalaku mengeluarkan darah. Pada saat itu, aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Sewaktu mereka melemparkan diriku ke anak tangga yang berada di bawah, misteri alam semesta terbuka kepadaku. Dan aku berkata di dalam hati, mengapa masjid ini tidak mempunyai lebih banyak anak tangga, sehingga semakin bertambah pula kebahagiaanku. Dalam peristiwa lain, aku sedang asik dalam ekstase. Seorang pembadut datang dan mengencingiku. Pada saat itu, aku pun merasa berbahagia. Dalam sebuah peristiwa, aku mengenakan sebuah mantel. Mantel itu penuh dengan tumo yang tanpa ampun lagi mengganyang tubuhku. Tiba-tiba, aku teringat akan pakaian bagus yang tersimpan di dalam gudang. Tetapi hatiku berseru, mengapa? Apakah semua itu menyakitkan? Pada saat itu, aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Ibrahim berkisah, pada suatu hari ketika aku sedang mengarungi padang pasir dan aku berpasrah diri kepada Allah, telah beberapa hari lamanya aku tidak makan. Aku teringat kepada seorang sahabat, tetapi aku segera berkata kepada diriku sendiri, jika aku pergi ke tempat sahabatku, apakah gunanya kepasrahanku kepada Allah? Kemudian aku memasuki sebuah masjid sambil bibirku bergerak-gerak menggumamkan, aku telah mempercayakan diriku kepada Dia yang hidup dan tak pernah mati.
tidak ada Tuhan selainnya. Sebuah suara berseru dari langit. Maha besar Allah yang telah mengosongkan bumi bagi orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Aku bertanya, mengapakah demikian? Suara itu menjawab, betapakah seseorang benar-benar berpasrah kepada Allah, melakukan perjalanan jauh demi sesuap makanan yang dapat diberikan sembarang sahabatnya. Kemudian menyatakan, aku telah masrahkan diriku kepada yang hidup dan tidak pernah mati. Engkau telah memberikan ucapan berpasrah kepada Allah kepada seseorang pendusta. Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku membeli seorang hamba. Siapakah namamu? Tanyaku kepadanya. Panggilanmu terhadapku, jawab. Apakah yang engkau makan? Makanan yang kau berikan untukku makan. Pakaian apakah yang kau pakai? Pakaian yang engkau berikan untukku kenakan. Apakah yang kau kerjakan? Pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku. Apakah yang kau inginkan? Apakah hak seorang hamba untuk menginginkan? Jawab, celakalah engkau, kataku kepada diriku sendiri. Seumur hidup engkau adalah hamba Allah. Kini ketahuilah bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba. Sedemikian lamanya aku menangis sehingga aku tidak sadarkan diri. Tak seorang pun pernah menyaksikan Ibrahim duduk bersila. Mengapa engkau tak pernah duduk bersila? Tanya seorang kepadanya. Ibrahim menjawab, pada suatu hari ketika aku duduk bersila, terdengar olehku suara yang berkata padaku, wahai anak Adam, apakah hamba-hamba duduk seperti itu di hadapan Tuhan mereka? Segeralah aku duduk tegak dan mohon ampunan. Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku berjalan menempuh padang pasir sambil memasrahkan diri kepada Allah. Sudah 3 hari lamanya aku tidak makan. Kemudian setan datang kepadaku dan menggoda. Apakah engkau meninggalkan kerajaanmu beserta kemegahan-kemegahan yang sedemikian banyak hanya untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini? Sesungguhnya engkau dapat melakukan hal yang serupa tanpa penderitaan ini. Setelah mendengar kata-kata setan itu, aku tengadahkan kepalaku dan berseru pada Allah, ya Allah, apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada sahabatmu untuk menyiksa diriku? Kuatkanlah diriku, karena aku tak sanggup menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu. Maka terdengarlah olehku sebuah seruan, Ibrahim, campakkanlah yang di dalam sakumu itu.
sehingga kami boleh mendatangkan karunia kami dari alam gaib. Aku rogoh sakuku, kudapatkan 4 buah mata uang perak yang tanpa sengaja terbawa olehku. Begitu aku melemparkan uang itu, si setan lari meninggalkan diriku, dan secara gaib di depanku telah terhidang makanan. Aku pernah bekerja menjaga sebuah kebun buah-buahan. Pada suatu hari, pemilik kebun itu datang kepadaku dan berkata, "Ambilkanlah padaku beberapa buah delima yang manis rasanya." Maka aku ambilkan beberapa buah, tetapi ternyata rasanya asam. "Bawakanlah buah-buahan yang manis," si pemilik kebun memperintah. Maka aku bawakan delima sepinggan penuh, namun buah-buahan itu asam pula rasanya. Si pemilik kebun berseru, "Masya Allah, telah sedemikian lama engkau bekerja di kebun ini, namun engkau tidak mengenal buah delima yang telah masak. Aku menjaga kebunmu, namun aku tak tahu bagaimana rasanya buah delima, karena aku tak pernah mencicipinya," jawabku. Maka berkatalah si pemilik kebun, "Dengan keteguhan yang seperti ini, aku mempunyai persangkaan bahwa engkau adalah Ibrahim bin Adam." Setelah mendengar kata-kata tersebut, segeralah aku meninggalkan tempat itu. Demikian anekdot-anekdot Sah Ibrahim bin Adam. Insya Allah mungkin akan kusambung lagi anekdot-anekdot Syekh Ibrahim bin Adam selanjutnya.